Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube sederhana saya ini. Jadi untuk kesempatan kali ini saya masih tetap membahas tentang soal SKB bagi guru SD. Di sini saya akan membuat yaitu bidang profesionalisme, yaitu IPA. Materinya adalah tentang pengukuran, besaran dan satuan, kemudian zat dan karakteristiknya. Oke, jadi mungkin ini materinya dari istilahnya pilihan ABC-nya nanti itu mungkin teman-teman menganggap bahwa soal ini cukup mudah. Namun di sini perlu kita istilahnya flashback ke belakang di mana kita mengikuti SKD yang kemarin itu. Jadi di SKD itu yang kita pelajari kan banyak yang kayak soal-soal hot atau ya istilahnya sulit-sulit seperti itu ya. Jadi kita banyak mempelajari hal-hal yang sulit. Ternyata waktu kita mengikuti SKD itu ada beberapa yang memang soalnya ya bisa dikatakan cukup mudah. Namun mungkin karena kita tidak terlalu detail mempelajarinya bisa jadi nanti kita salah ya. Nah sama dia dengan waktu TWK ya. Jadi di TWK itu juga kemarin itu pada saat kita mengikuti SKD itu ya istilahnya itu agak-agak beda dengan apa yang kita pelajari. Nah maka dari itu tidak ada salahnya kita mempelajari bagian-bagian yang mungkin beberapa orang menganggap itu mudah, namun beberapa teman yang lain juga menganggap itu ya ada sulit-sulitnya dan ada mudah-mudahnya. Oke, jadi tidak berlama-lama kita langsung saja ke soal yang pertama ya. Oke, nomor 1 adalah pernyataan berikut yang kurang tepat mengenai besaran adalah A. Sesuatu yang dapat diukur, B. Mempunyai nilai, C. Segala sesuatu yang memiliki ruang, D. Dapat dinyatakan dengan satuan. Oke, jadi ini jawabannya adalah yang C, yaitu segala sesuatu yang memiliki ruang. Nah, di sini perlu kita ketahui bahwa besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Nah, jadi yang A itu kan sesuatu yang dapat diukur atau berarti benar ya. Dengan angka itu kan ada nilainya, maka otomatis ketika kita mengukur pasti dia memiliki yang namanya nilai, yaitu berupa angka. Di sini juga satuan merupakan salah satu komponen besaran yang menjadi standar dari suatu besaran. Oke, jadi di ini setiap angka itu pasti memiliki satuan atau setiap kita melakukan yang namanya pengukuran pasti nanti ada nilai dan satuannya ya. Maka di sini yang bukan itu berarti yang C, yaitu segala sesuatu yang memiliki ruang. Kita beralih ke nomor 2. Pernyataan berikut bukan merupakan syarat-syarat satuan baku atau standar, yaitu A. Satuan yang ditetapkan tidak mengalami perubahan oleh pengaruh apapun. Yang B. Satuan tersebut harus selalu sama dimanapun dan kapanpun. Yang C. Satuan yang ditetapkan harus mudah ditiru oleh siapapun saja yang menggunakannya. Yang D. Satuan yang ditetapkan memiliki masa untuk beberapa tahun ke depan, yaitu kadaluarsa. Oke, jadi ini yang tepat jawabannya adalah yang D. Oke, satuan baku itu adalah satuan yang ditetapkan sebagai satuan pengukuran secara ilmiah berdasarkan suatu standar dan menggunakan alat ukur yang seragam sehingga menghasilkan hasil yang sama meski pengukuran dilakukan lagi ya. Jadi ini ketika kita melakukan yang namanya pengukuran berarti kita harus terarah ke yang namanya satuan baku atau yang digunakan berdasarkan standar internasional, dan otomatis standar internasional itu tentu tidak akan mengalami yang namanya kadaluarsa. Ini akan tetap kita pakai seterusnya ya. Maka di sini yang bukan itu pasti yang D ya. Oke, kita beralih ke nomor 3. Volume merupakan kombinasi dari besaran panjang, yaitu A. Panjang, lebar dan tinggi, B. Massa dan tinggi, C. Lebar, panjang dan luas, D. Tinggi dan panjang. Oke, jadi yang ini tepat adalah panjang, lebar, dan tinggi. Jadi kita ingat aja rumus volume itu apa sih? Jadi rumus volume itu panjang dikali lebar dikalikan dengan tinggi. Oke, jadi volume itu merupakan salah satu besaran turunan di mana satuannya adalah meter kubik ya. Jadi ini satuannya adalah meter kubik. Oke, kita beralih ke nomor 4. Kegiatan yang tidak menunjukkan adanya pengukuran adalah A. Ibu membeli beras 3 kilogram di pasar. B. Adi menghitung semua buku di meja belajarnya. C. Speedometer menunjukkan angka 40 km per jam.
Berikutnya Amel mengukur panjang meja dengan Mister. Oke, jadi ini yang tepat adalah yang B, yaitu Andi menghitung semua buku di meja belajarnya. Jadi ketika kita melakukan yang namanya pengukuran, otomatis harus ada besarannya, kemudian ada nilainya, kemudian ada satuannya. Di sini yang A itu kan ada istilahnya nilai dan satuannya. Kemudian yang B ini, nah di B ini tidak ada besaran yang dipakai, kemudian nilainya juga tidak ada. Berikutnya yang C ini speed motor ini, kemudian ada angkanya itu 40 km per jam, ini sudah jelas ada angkanya, kemudian ada satuannya juga. Yang D, ya dan D ini ada besarannya yaitu panjangnya, dan alatnya menggunakan Mister juga. Jadi di sini pengukuran, perlu kita tahu juga pengertian dari pengukuran. Pengukuran adalah penentuan besaran, dimensi atau kapasitas biasanya terhadap suatu standar atau satuan ukur. Oke, jadi saya rasa nomor 4 ini sudah jelas, dan insya Allah teman-teman juga bisa untuk menjawab yang nomor 4 ini ya. Oke, kita beralih ke nomor 5. Melati menemani ibunya pergi ke warung. Ia ingin membeli beberapa bahan makanan, yaitu 4 liter beras dan 2 kg gula pasir. Alat ukur yang digunakan oleh penjual secara berturut-turut adalah A. Kaleng literan dan neraca pegas, B. Mister dan neraca pegas, C. Neraca pegas dan kaleng literan, D. Kaleng literan dan penggaris. Jadi ini jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu kaleng literan dan neraca pegas. Oke, jadi ini ada gambar yang saya selipkan di mana yang 4 liter ini bisa kita menggunakan kaleng literan ini, kemudian kita menggunakan juga kalau dia 2 kg ini bisa menggunakan neraca pegas ya. Jadi sebenarnya yang nomor yang 4 liter ini ya, ini yang digunakan kaleng literan ini kalau di Lombok itu biasanya digunakan untuk meliterkan bensin atau minyak tanah ya. Sedangkan untuk gula pasir ini kalau memang ukurannya tidak terlalu berat ya bisa kita gunakan neraca semacam ini. Tapi kalau dia terlalu berat yang ukurannya 5 kilo atau 10 ke atas itu ya biasanya menggunakan ya timbangan yang besar itu, bisa juga menggunakan timbangan yang duduk itu ya. Oke, kita beralih ke nomor 6. Luas merupakan hasil kali dua besaran panjang, yaitu panjang dengan tinggi, B. lebar dengan luas, C. massa dengan volume, D. panjang dengan lebar. Oke, jadi ini udah jelas kalau luas itu adalah panjang dikalikan dengan lebar. Oke, jadi luas itu merupakan besaran turunan di mana satuannya adalah meter kuadrat, di mana rumusnya adalah luas sama dengan panjang dikalikan lebar. Oke, saya rasa ini udah jelas. Kita beralih ke nomor 7. Suatu jembatan yang terbuat dari batang kayu pohon kelapa memiliki panjang 7,5 meter. Dalam IPA, dari kalimat tersebut yang disebut besaran adalah A. batang, B. panjang, C. 7,5, D. meter. Oke, jadi ini udah jelas kalau yang besaran itu pasti yang panjang. Oke, jadi di sini panjang 7,5 meter itu kalau teman-teman mau identifikasinya, jadi yang pertama itu untuk panjang itu adalah besarannya, kemudian 7,5 itu adalah nilai dari besaran tersebut, baru meter itu adalah satuannya. Oke, kita beralih ke nomor 8. Pernyataan di bawah yang benar. Jadi di sini ada tabel, yaitu ada besaran, kemudian ada satuannya dan alat ukur yang kita gunakan. Oke, untuk yang A itu nomor 1, yang B adalah 1 dan 2, C adalah 1, 2 dan 3, D 1, 2, 3 dan 4. Jadi ini jawaban yang tepat adalah 1, 2, 3 dan 4. Oke, jadi ini tabel yang ini udah benar ya. Jadi untuk besaran panjang itu satuannya pasti meter. Kemudian alat ukurnya bisa juga kita menggunakan jangka sorong, bisa juga menggunakan penggaris dan beberapa yang lainnya. Kemudian untuk kecepatan otomatis satuannya adalah meter per sekon dengan menggunakan speedometer. Massa itu kilogram, pasti kita menggunakan neraca ya. Neracanya ini nanti ada beberapa pilihan ya. Di sini saya tidak menyelipkan, ada beberapa gambar-gambar tentang alat ukur ya. Kemudian suhu ya, ini kelas suhu itu adalah Celsius ya. Suhu itu bisa juga Kelvin juga sih satuannya, tapi ini Celsius ini juga bisa. Kemudian kita menggunakannya adalah termometer ya. Oke, di sini ada besar-besaran pokok yang bisa kita melihat melihat. Di sini besaran-besaran pokok yang digunakan. Jadi ini istilahnya tabel yang saya selipkan ini biar teman-teman percaya bahwa
satuan dan satuannya dan simbolnya itu istilahnya jelas apa tidaknya di tabel soal tersebut ya. Oke, kita beralih ke nomor 9 ya. Besaran yang termasuk kelompok besaran pokok pada gambar di bawah adalah, oke, jadi ini besaran pokok yang tadi ya. A1 dan 3, B2 dan 4, C1, 2 dan 3, D1, 3 dan 4. Ya, jadi ini jawabannya adalah yang D1, 3 dan 4. Oke, kembali saya istilahnya memberikan teman-teman tentang besaran-besar pokok dalam standar internasional ya. Jadi ketika panjang itu satuannya adalah meter, di mana simbolnya adalah M. Kemudian massa itu kilogram, yaitu kg. Kemudian waktu, kuat arus listrik, suhu, jumlah zat, intensitas cahaya. Oke, jadi suhu itu walaupun satuannya di sini di soal itu Celsius, tapi tetap dia karena Celsius itu bisa kita ubah nanti menjadi Kelvin ya. Nah, jadi di sini yang tepat itu pasti 1, 3, dan 4. Sedangkan untuk yang nomor kecepatan ini biasanya besaran turunannya. Oke, nomor 10 ya. Kita beralih ke nomor 10. Jika meja belajarmu memiliki panjang 120 cm dan lebar 80 cm, maka luasnya adalah A 0,96 meter kuadrat, B 9,6 meter kuadrat, C 96 meter kuadrat, D 9.600 meter kuadrat. Yang tepat jawabannya adalah yang A, yaitu 0,96 meter kuadrat. Jadi di sini luas itu kan rumusnya adalah panjang kita kalikan lebar, dimana kalau kita mengkalikannya berarti 120 kita kalikan dengan 80, maka hasilnya adalah 9.600 cm kuadrat. Nah, karena di optionnya ini menggunakan meter kuadrat, otomatis cm kuadratnya kita ubah ya. Jadi cm kuadrat kita ubah ke meter kuadrat. Ingat, kalau dia menggunakan meter kuadrat berarti setiap dia naik atau setiap dia turun itu nilainya adalah 100. Maka di sini karena dia cm ke meter itu dia naiknya adalah 3 kali, maka di sini 100-nya kita kalikan dengan 100, maka hasilnya adalah 10.000. Maka di sini 9.600 itu saya bagi dengan 10.000 sehingga menghasilkan 0,96 meter kuadrat. Oke? Nah, di sini juga kalau teman-teman tidak mau menggunakan semacam ini, istilahnya kalau teman-teman tidak mau mengkalikannya secara langsung, teman-teman juga bisa mengubahnya terlebih dahulu menjadi meter. Jadi 120 ini teman-teman ubah dulu ke meter. Maka di sini kita bagi dia dengan 100 karena dia naiknya kan 2 kali. Ya, maka ini kita bagi dengan 100, maka hasilnya adalah 1,2. Sedangkan 80-nya itu kita bagi dengan 100, maka hasilnya adalah 0,8. Maka di sini 1,2-nya kita kalikan dengan 0,8, maka di sini hasilnya sama saja 0,96 meter kuadrat. Jadi tergantung teman-teman yang mana yang mau dipakai ya, terserah teman-teman mana yang mau dianggap yang mudah ya. Tapi saya rasa perlu kita ubah dulu ke meter ya, supaya nanti kita tidak terlalu capek ya. Apalagi nanti mungkin ada teman-teman yang tidak bisa juga, istilahnya kalau naik, kalau dia kuadrat itu kira-kira kita pakai berapa atau tidak ya. Kita seingatnya saja ya, setiap kita menaikkan atau menurunkan itu adalah 10 ya. Kalau dia kuadrat berarti 100 ya, nanti tergantung teman-teman ya. Oke, kita beralih ke nomor 11. Sepotong logam dengan ukuran panjang 20 cm, lebar 5 cm, dan tebal 2 cm. Volume logam tersebut dalam standar internasionalnya adalah A 0,0001 meter kubik, B 0,0002 meter kubik, yang C 100 cm kubik, yang D 200 cm kubik. Oke, jadi ini jawabannya adalah yang B 0,0002 meter kubik ya. Di sini untuk volumenya jelas rumus volume adalah panjang kita kalikan lebar kita kalikan dengan tinggi. Maka kalau kita mau secara langsung berarti 20-nya kita kalikan dengan 5, kita kalikan 2, maka hasilnya adalah 200 cm kubik. Nah, di sini kan udah ada jawabannya D yaitu 200 cm kubik ya. Tapi di sini kita kembali lagi ke soalnya, yang diminta adalah standar internasional. Otomatis kalau kita menggunakan standar internasional otomatis satuannya pasti kita menggunakan meter kubik. Nah, maka di sini
perlu kita ubah sentimeter kubiknya ke meter kubik. Nah, untuk mengubahnya berarti ini karena dia kubik, otomatis setiap dia naik itu nanti kita kalikan dia dengan 1000. Nah, di sini karena 3 kali dia naik, otomatis di sini 200-nya kita bagi dia dengan 1 juta ya. Jadi di sini 200-nya kita bagi dengan 1 juta, maka hasilnya adalah 0,00002 meter kubik. Ya, makanya di sini jawabannya B. Tapi supaya teman-teman mungkin tidak tahu ya yang seperti saya katakan di soal sebelumnya, ya kita bisa menggunakan seperti ini ya. Makanya di sini atau. Jadi panjangnya itu 20 ya. 20-nya ini perlu kita bagi dengan 100, maka ini 0,2. Kemudian 5-nya kita bagi dengan 100, maka hasilnya adalah 0,05. Kemudian 2 kita bagi dengan 100, maka hasilnya adalah 0,02. Nah, di sini langsung aja, maka P itu adalah panjang dikalikan lebar dikalikan tinggi, maka kita tinggal mengkalikannya saja. Berarti 0,2 kita kalikan dengan 0,05, kita kalikan dengan 0,02, maka hasilnya ya sama saja 0,0002 meter kubik. Oke, saya rasa ini gampang, tinggal teman-teman mengingatnya saja, yaitu perubahan ya naik dan turunnya ketika kita mau mengubah sentimeter ke meternya saja ya. Oke, kita beralih ke nomor 12. Andri mengendarai sepeda motor. Speedometer kendaraan tersebut menunjukkan angka 72 km per horse. Besar kecepatan jika dinyatakan dalam satuan internasional adalah A 20 meter per sekon, B 72 meter per sekon, kemudian C 200 meter per sekon, yang D adalah 72.000 meter per sekon. Oke, jadi ini jawabannya adalah yang A ya, 20 meter per sekon. Kenapa sih dia 20 meter per sekon? Oke, jadi ini kan kilometer per horse. Nah, ini kan satuan untuk waktu itu atau kecepatannya itu adalah meter per sekon. Jadi di sini kan dia masih menggunakan 72 km per horse. Jadi per horse itu bisa dikatakan dengan 1 jam ya. Jadi kilometer per jam ya. Jadi di sini perlu kita mengubahnya menjadi meter per sekon. Nah, ketika kita mengubahnya berarti salah satu di antara mereka, satuan salah satu merekanya kita ubah. Jadi di sini kilometernya perlu kita ubah ke meter, kemudian horse-nya perlu kita ke sekon atau ya sekon ya. Nah, jadi di sini meternya kan kita mau ngubahnya kilometernya mau kita ubah ke meter. Maka di sini tinggal kita mengkalikannya dengan 1000. Karena kalau kita mau mengubahnya kilometer ke meter itu dia turunnya 1 2 3 ya. Jadi 3 kali dia turun, berarti 10 kita kalikan 10 kalikan 10 maka hasilnya adalah 1000. Nah, berarti di sini 72 kita kalikan dengan 1000 maka hasilnya adalah 72.000. Nah, di sini karena dia horse itu berarti sama dengan 1 jam, maka 1 jam itu sama dengan 60 menit. Nah, karena ini 60 menit perlu kita ubah lagi ke sekon, maka 60 menitnya itu kita kalikan dia dengan 60, maka hasilnya adalah 3.600 sekon. Nah, kalau sudah ketemu berarti ya kita tinggal memberikannya di sini, berarti 72.000 kita bagi dia dengan 3.600, maka di sini hasilnya adalah 20 meter per sekon. Oke, semoga teman-teman mengerti yang nomor 12 ya. Oke, kita beralih ke nomor 13. Jarak rumah Adi ke sekolah itu 600 meter. Jika Adi berjalan kaki dengan kecepatan rata-rata 0,5 meter per sekon dan berangkat dari rumah pukul 0,6.15, maka Adi tiba di sekolah pada pukul A 0,620, B 0,635, C 0,7 07,15, kemudian jam 7 20 menit. Ya, ini sama saja ya. Oke, jadi ini jawabannya adalah 0,6 atau jam 6.35 menit. Oke. Jadi di sini untuk rumus di sini kan yang ditanyakan adalah waktunya. Jadi T sama dengan S per T. Jadi jarak dibagi dengan kecepatan. Nah, di sini kan kecepatannya adalah 600 meter, kemudian jaraknya adalah 600 meter, sedangkan kecepatan rata-ratanya adalah 0,5. Maka 600-nya kita bagi dengan 0,5, maka hasilnya adalah 1200 per sekon ya. Oke. Jadi ini karena dia per sekon, kan ini satuannya memang meter per sekon, tapi di sini di optionnya itu dia berubah menjadi jam ke menit, jam dan menit. Otomatis yang 120 sekonnya ini atau 1200 sekonnya ini perlu kita ubah ke menit. Nah, untuk mengubah
mengubahnya ke menit, otomatis 1200-nya ini kita bagi dia dengan 60, maka di sini hasilnya adalah 20 menit. Maka di sini dia berangkat dari rumah itu kan pukul 0,615 menit. Jadi dia tiba itu adalah 20 menit. Nah, di sini berarti jam 6.15 menit itu kita tambah dia dengan 20 menit. Maka di sini hasilnya adalah jam 6.35 menit, ya. Oke, kita beralih ke nomor 14. Di pasar tradisional masih ada pedagang menggunakan tempurung kelapa sebagai alat ukur untuk mengukur barang dagangannya berupa biji kacang-kacangan. Ini istilahnya kobokan, ya. Oke, pengukuran demikian dilakukan dengan A. Satuan baku, B. Satuan pokok, B. Satuan tidak baku, D. Satuan turunan. Oke, jadi ini tentu namanya adalah satuan tidak baku, karena ini satuan tidak baku itu biasanya lazim digunakan oleh masyarakat. Ini tanpa menggunakan satuan baku atau ketentuan yang digunakan standar internasional. Ya, ini biasanya masih memang berlaku di kalangan-kalangan istilahnya desa-desa gitu atau di pasar-pasar, ya. Ini masih berlaku menggunakan satuan tidak baku, ya. Oke, jadi kita mau cari pengertian dari satuan tidak baku itu adalah satuan yang tidak ditetapkan secara ilmiah, digunakan secara tradisional atau berdasarkan kebiasaan saja, ya. Oke, kita beralih ke nomor 15. Sepotong batu diletakkan pada piringan neraca lengan. Untuk mengetahui massa batu, Adi menggeser anak timbangan. Pada lengan belakang menunjukkan angka 3, yaitu nilainya adalah 300 gram. Kemudian lengan tengah menuju angka 5, itu sama dengan 50 gram. Dan lengan depan angka 8, yaitu 8 gram. Massa batu itu adalah A 358 kg, yang B 3,58 kg, yang C 35,8 kg, yang D 358 kg. Oke, jadi ini jawabannya adalah yang A, yaitu 0,358 kg. Jadi ini tinggal kita menjumlahkannya saja. Maka massa batu itu adalah 300, kita tambah dengan 50 ditambah dengan 8, yaitu 358 gram. Nah, di sini karena dia gram, perlu kita ubah dia ke kilogram. Otomatis karena kita mau mengubahnya gram ke kilogram ini, maka 358-nya ini kita bagi dia dengan 1000, maka hasilnya adalah 0,358 kg, ya. Jadi saya rasa nomor 15 ini insya Allah teman-teman juga bisa, ya. Oke, kita beralih ke nomor 16. Zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan cara reaksi kimia disebut unsur. Di bawah ini zat yang termasuk unsur adalah A. Garam dapur dan cuka, B. Oksigen dan garam dapur, C. Besi dan karbon, D. Karbon dioksida dan gula. Oke, jadi ini kalau dia berkaitan dengan unsur itu pasti yang besi dan karbonnya. Jadi di sini unsur itu adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain yang lebih sederhana melalui reaksi kimia biasa, ya. Atau di soalnya juga udah jelas pengertian dari unsur itu, ya. Jadi di sini kalau kita terkait dia dengan garam dapur dan cuka ini kayaknya ini adalah senyawa, ya. Kalau garam dapur itu kalau tidak salah itu rumus kimianya adalah NaCl, ya. Oksigen itu memang O, ya. Jadi oksigen itu bisa dikatakan sebagai unsur juga, tapi dannya itu kan ada garam dapur, sedangkan garam dapur itu adalah senyawa, ya. Makanya di sini yang tepat untuk unsur itu adalah besi dan karbon. Oke, kita beralih ke nomor 17. Nama unsur yang dilambang dengan Ca ini adalah A. Kobal, kemudian B. tembaga, yang C. kalsium, kemudian D. kalium. Ya, jadi ini jawabannya adalah yang C, yaitu kalsium, ya. Oke. Jadi kita beralih, kobal itu rumus kimianya adalah CO. Kemudian untuk tembaganya adalah Cu, Cu. Kemudian yang C-nya Ca, kemudian yang D adalah K, yaitu kalium, ya. Oke. Kita beralih ke nomor 18. Cara penulisan lambang unsur yang benar pada tabel di bawah adalah A. aluminium, yang B. emas, kemudian yang C adalah besi, kemudian yang D adalah oksigen. Oke, jadi yang jawaban yang benar adalah yang emas.
Oke, jadi di sini perlu teman-teman perhatikan tabelnya di sini. Ada beberapa nama unsur di sini, yaitu aluminium. Jadi ini sebenarnya lambang unsurnya ini udah benar, yaitu Al ya. Tapi Al-nya itu harus huruf kecil ya. Kemudian emas ini udah benar AU. Sedangkan untuk besi itu juga benar Fe. Nah, tapi ini E-nya itu harus huruf kecil ya. Kemudian oksigennya ini O, tapi ini karena dia dipakai huruf kecil yang seharusnya adalah huruf besar ya, O besar ya. Kita beralih ke nomor 19. Kelompok unsur yang termasuk unsur non-logam adalah A. Emas, perak, belerang. B. Tembaga, air, raksa, iodin. Yang C adalah besi, kemudian emas, kemudian perak. Yang D adalah belerang, iodin, dan nitrogen. Oke, jadi ini jawabannya adalah yang belerang, iodin, dan nitrogen. Jadi ini yang non-logam ya. Oke, jadi di sini saya contohkan dulu tentang unsur logamnya itu. Di sini saya catat beberapa ya. Jadi yang pertama adalah tembaga, ini yang logam ya. Tembaga, kemudian aluminium, kemudian ada besi, kemudian ada magnesium, kemudian ada namanya air raksa. Ya, ini termasuk dia unsur yang logam. Sedangkan yang unsur yang tidak logam di sini ada oksigen, kemudian ada klor, kemudian adalah belerang dan ada karbon dan ada beberapa unsur yang lainnya ya. Tapi ini saya hanya mencontohkan beberapa saja yang logam dan non logamnya. Oke, kita beralih ke nomor 20. Zat berikut yang tergolong senyawa adalah A. Gas karbon dioksida hasil respirasi. B. Udara di sekitar kita. Yang C. Emas yang dipakai di tangan. Yang D. Besi sebagai bahan bangunan. Oke, jadi ini jawabannya adalah yang gas karbon dioksida. Ya, jadi ini yang A ya. Jadi karbon dioksida itu termasuk dia senyawa karena ini adalah kumpulan dari beberapa unsur ya. Sedangkan udara itu unsur, emas itu unsur, besi itu juga unsur ya. Oke, jadi perlu kita tahu juga pengertian dari senyawa. Jadi senyawa itu merupakan zat tunggal yang tersusun atau beberapa unsur dengan perbandingan tetap melalui reaksi kimia. Oke, kita beralih ke nomor 21. Berikut pernyataan tentang campuran. Jadi yang pertama adalah sifat komponen penyusunan campuran tidak terlihat lagi. Yang kedua, ada bidang batas antara komponen penyusun campuran. Yang ketiga, zat pembentuk campuran masih dapat dipisahkan secara fisika. Yang keempat adalah memiliki sifat yang sama pada seluruh bagian. Pernyataan yang tepat untuk campuran heterogen adalah A. 1 dan 2, yang B. 1 dan 4, yang C. 2 dan 3, yang D adalah 2 dan 4. Oke, jadi untuk 21 ini jawabannya adalah yang C, yaitu 2 dan 3. Oke, jadi perlu kita tahu bahwa pada campuran heterogen itu, jadi ini heterogen itu berarti campuran yang tidak sama ya. Di sini pada campuran heterogen itu sifat-sifat atau sifat zat-zat penyusun campuran masih tampak dan susunannya tidak merata. Zat penyusun campuran masih dapat dibedakan secara fisika. Nah, pada campuran heterogen ini terdapat bidang batas di antara kedua zat penyusunnya. Maka yang tepat di sini yaitu 2 dan 3. Ini kita beralih ke dari pengertian, maka jawabannya adalah 2 dan 3 yaitu yang C. Oke, kita beralih ke nomor 22. Pernyataan tentang senyawa dan campuran sebagai berikut. 1. Tersusun oleh unsur. Kemudian yang kedua adalah mudah dipisahkan secara fisika. Yang ketiga, sifat zat penyusun masih tampak. Yang keempat adalah sifat zat berbeda dengan sifat unsur-unsur penyusunnya. Pernyataan yang benar tentang senyawa adalah A. 1 dan 2. Yang B. 1 dan 3. Yang C. 2 dan 4. Kemudian yang D adalah 1 dan 4. Jadi ini jawabannya adalah yang D, 1 dan 4. Oke. Kita beralih ke pengertiannya lagi bahwa senyawa merupakan zat tunggal yang tersusun atas beberapa unsur dengan perbandingan tetap melalui reaksi kimia. Senyawa mempunyai sifat yang berbeda dengan unsur-unsur penyusunnya ya. Jadi di sini yang pertama kan tersusun oleh unsur, kemudian sifat zat berbeda dengan sifat unsur-unsur penyusunannya. Nah, berarti di sini jawabannya yang tepat yaitu yang D ya. Oke, kita beralih ke nomor 23. Untuk memperoleh air tawar dari laut dapat dilakukan melalui proses A. Penyaringan, B. Penyarian, yang C. Pengendapan, berikut adalah D. Penyulingan. Oke, jadi ini jawabannya adalah penyulingan. Di mana pengertian dari penyulingan itu, jadi penyulingan ini bisa dikatakan juga sebagai distilasi, yaitu
Suatu metode pemisahan bahan kimia berdasarkan perbedaan kecepatan atau kemudahan menguap atau volatilitas bahan. Dalam penyulingan, campuran zat dididihkan sehingga menguap dan uap ini kemudian didinginkan kembali ke dalam bentuk cairan. Ya, ini untuk penyulingan ya. Jadi mohon maaf saya tidak menyertakan pengertian dari penyarian dan pengendapan ya. Jadi nanti kita mungkin di soal yang lainnya itu bisa menyinggung tentang yang optionnya ya. Oke, kita beralih ke nomor 24. Ketika membuat jus buah, teknik pemisahan campuran yang dilakukan adalah A. Penguapan, B. Penyarian, C. Pengendapan, kemudian D adalah penyulingan. Oke, jadi untuk jus buah ini otomatis ya namanya penyarian. Penyarian yaitu yang B. Oke. Jadi penyarian itu adalah kegiatan penarikan zat yang dapat larut dari bahan yang tidak dapat larut dengan pelarut cair. Simplisia yang dicari mengandung zat aktif yang dapat larut dan zat yang tidak larut seperti serat, karbohidrat, protein, dan lain-lain ya. Oke, kita beralih ke nomor 25. Pada proses penyaringan, sisa yang tertinggal di dalam kertas saring disebut A. Filtrat, B. Residu, C. Sampah, D. Distilat. Oke, jadi ini residu ya. Oke, jadi sampah dan residu itu hampir sama ya, tapi ini kan dalam istilah yang digunakan di IPA ya. Oke, jadi di sini residu itu adalah segala sesuatu yang tertinggal, tersisa atau berperan sebagai kontaminan dalam suatu proses kimia tertentu ya. Oke, berikutnya kita ke nomor 26. Sifat berikut ini yang termasuk sifat kimia adalah A. Perubahan rasa, B. Perubahan bentuk, C. Perubahan volume, D. Perubahan wujud. Oke, jadi ini jawabannya adalah perubahan rasa. Di sini ada beberapa ciri-ciri perubahan yang dialami ketika mengalami yang namanya reaksi kimia. Ya, jadi ini perubahan secara kimianya. Jadi ciri-ciri yang pertama adalah perubahan warna, kemudian adalah perubahan rasa, berikutnya adalah perubahan suhu, pembentukan gas, perubahan bau, perubahan energi dan terbentuk yang namanya endapan. Jadi ini ciri-ciri untuk perubahan secara kimianya ya. Oke, kita beralih ke nomor 27. Ada beberapa logam yang dapat ditarik oleh magnet. Salah satunya adalah besi. Besi dapat ditarik oleh magnet karena besi mempunyai sifat A. Isolator, B. Konduktor, C. Diamagnetik, yang D adalah ferromagnetik. Oke, jadi ini jawabannya yang tepat adalah konduktor. Oke, jadi kita cari pengertian di setiap option ini ya supaya kita mengingatnya nanti ya. Oke, kita mulai dari isolator. Isolator adalah benda-benda yang tidak dapat menghantarkan panas ya. Berikutnya yang B yaitu konduktor adalah benda-benda yang dapat menghantarkan panas. Kan besi itu bisa menghantarkan panas, maka tepat jawabannya adalah yang konduktor. Oke, kemudian kita mencari pengertian dari diamagnetik. Itu adalah salah satu bentuk magnet yang cukup lemah dengan pengecualian superkonduktor yang memiliki kekuatan magnet yang kuat. Berikutnya adalah ferromagnetisme. Itu adalah sebuah fenomena di mana sebuah material dapat mengalami magnetisasi secara spontan dan merupakan satu dari bentuk kemagnetan yang paling kuat. Oke. Kita beralih ke nomor 28. Hal-hal berikut berkaitan dengan perubahan keadaan benda. Yang pertama adalah penguapan air. Yang berikutnya adalah pembakaran gula. Berikutnya adalah berkaratnya besi. Peristiwa yang merupakan perubahan kimia adalah A1 dan 2, B1 dan 3, C2 dan 3, D1, 2, dan 3. Oke, jadi ini jawaban yang tepat adalah 1 dan 2. Jadi perubahan kimia itu adalah perubahan yang dapat menghasilkan zat baru. Kemudian zat baru tersebut mempunyai sifat dan karakteristik yang berbeda dari zat awalnya ya. Jadi ini sudah jelas. Kita beralih ke nomor 29. Perhatikan pernyataan berikut. Biji kopi dihaluskan, yang nomor 1 ya. Berikutnya yang nomor 2 adalah air membeku. 3, emas ditempa menjadi perhiasan. Yang 4, lilin-lilin meleleh. Kemudian yang 5 adalah logam memuai. Perubahan fisika yang disertai dengan perubahan wujud adalah A1 dan 3, B2 dan 4, C3 dan 5, D2 dan 5. Oke, jadi ini jawaban yang tepat adalah 2 dan 4. Oke, sekarang kita menganalisisnya ya. Jadi perubahan fisika itu adalah perubahan zat yang tidak menghasilkan zat baru
Nah, di sini untuk biji kopi yang dihaluskan ini kan dia mengalami yang namanya perubahan ukuran. Ya, jadi ini dia semacam kepingan, kemudian kita haluskan dia menjadi serbuk. Jadi ini dia mengalami yang namanya perubahan ukuran. Kemudian air membeku. Oke, jadi air membeku ini kayaknya ke kimia ya, air membeku. Kemudian tapi kan dia tidak mengalami perubahan secara ya. Oke, kita abaikan aja, tergantung kita ke soalnya aja ya. Oke, kemudian emas ditempa menjadi perhiasan ini yaitu adalah perubahan bentuknya semata. Kemudian lilin meleleh, kemudian logam memulai. Oh iya, ini fisika benar ya, yang air membeku ya, tidak mengalami perubahan sama sekali ya. Oke, jadi yang tepat jawaban yang nomor 29 ini adalah B, 2 dan 4. Jadi 2 dan 4 ini yang dinamakan dengan perubahan secara fisika. Ya, kita lihat jadi karena dia tidak mengalami yang namanya zat baru atau perubahan ya. Air membeku. Nanti kalau sudah selesai membeku, maka dia akan berubah menjadi air ya. Lilin meleleh. Lilin meleleh, tetap dia akan menjadi lilin walaupun ukurannya lebih kecil lagi ya. Oke, berubah. Kita beralih ke nomor 30 ya. Kentang yang telah dikupas dan dibiarkan di udara akan mengalami A. Perubahan kimia yang disertai dengan perubahan suhu, B. Perubahan fisika yang disertai perubahan ukuran, C. Perubahan kimia yang disertai perubahan warna, yang D. Perubahan fisika yang disertai dengan perubahan pelume. Oke, jadi ini jawabannya adalah tentu perubahan kimia yang disertai dengan perubahan warna. Oke, jadi perubahan warna kan di apa namanya? Untuk kentang itu dia akan merubah warnanya menjadi coklat ya. Oke. Jadi mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Sekian dulu, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.